Dan pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat salah satu unit rumah yang nantinya juga akan dikunjungi atau ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada rekan Anwar Fuadi di sana. Selamat pagi, Anwar. Jadi bisa Anda perlihatkan bagaimana unit yang nantinya akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, Jason, saat ini saya sudah berada di kompleks perumahan yang nanti akan dikunjungi juga oleh Presiden Prabowo Subianto, dan nanti Presiden juga dijadwalkan akan berbincang juga dengan para penghuni rumah yang ada di Pondok Banten Indah ini. Tapi sayangnya saya tidak bisa untuk masuk ke dalam karena memang saat ini sedang persiapan untuk kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Karena sebagai informasi, ini Presiden Prabowo Subianto sedang menuju ke lokasi tempat saya melaporkan saat ini untuk nanti berbincang dengan masyarakat yang ada di kompleks perumahan ini, lalu kemudian akan menyaksikan langsung akad dan juga serah terima kunci yang nantinya secara simbolis akan diwakili oleh 10 orang dari berbagai latar belakang mereka yang masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi bisa Anda lihat di sini ya, ini adalah penampakan dari luar rumah yang nanti akan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan bisa dilihat tadi kami juga sempat berbincang dan juga mengajak salah seorang penghuni di sini untuk tadi menjelaskan begitu ya terkait dengan rumah yang ditempatinya, dan dia mengatakan bahwa rumah ini diperoleh sangat mudah sekali dengan DP 0%, lalu kemudian juga rumah yang mereka tinggali ini seperti rumah klaster begitu ya, meskipun ini rumah subsidi tetapi ini bentuknya seperti rumah klaster, lalu kemudian juga tempatnya atau lokasinya sangat strategis sehingga mereka sangat nyaman untuk tinggal di sini. Dan sebagai background juga untuk lokasi yang menjadi tempat akad massal dan juga penyerahan kunci ini merupakan perumahan Pondok Banten Indah yang dibangun di atas lahan seluas 20 hektar dan ini berpotensi dikembangkan hingga 60 hektar. Pada tahap awal ini telah direncanakan sekitar 1.600 unit rumah subsidi dan 150 unit rumah klaster. Rumah subsidi yang ditawarkan ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi, dilengkapi dengan dinding ganda untuk meningkatkan privasi serta infrastruktur jalan lingkungan yang lebar. Memang tujuan dari program ini adalah membuat masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa mendapatkan rumah atau hunian yang layak, dan juga tempatnya di sini sangat strategis. Tadi kalau saya masuk begitu ya, di depan ada jalan besar, jalan kembar, masuk sedikit ini sudah langsung ke perumahan. Jadi perumahan ini lokasinya sangat strategis di kota Serang, Banten ini. Dan memang tadi warga di sini mengatakan lingkungannya juga nyaman sehingga mereka nyaman tinggal di hunian subsidi rasa klaster seperti yang mereka sampaikan. Dan untuk keunggulan lainnya adalah lokasi di perumahan ini strategis karena berada di pinggir jalan seperti yang saya sampaikan tadi. Intinya adalah seperti yang disampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Raka Buming Raka ini kan punya Astacita. Salah satu penjabaran dari Astacitanya ini adalah program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah yang merupakan perwujudan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi. Tujuannya adalah membangun dan merenovasi 3 juta rumah untuk memberikan akses hunian yang layak bagi masyarakat miskin ekstrim, masyarakat miskin, kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan juga pesisir. Selain mengurangi kesenjangan, salah satu program hasil terbaik cepat atau quick wins dari Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan, menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Program ini tidak hanya menyasar pada aspek fisik berupa rumah atau hunian yang Anda lihat saja, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional sehingga masyarakat berpenghasilan rendah ini punya hunian yang layak, punya lingkungan yang nyaman begitu, dan juga di sebisa mungkin dengan program-program, tidak hanya program rumah bersubsidi ini, tetapi dengan program-program lainnya bisa menyejahterakan masyarakat. Ini bukan kali pertama dalam waktu beberapa bulan terakhir ini Presiden Prabowo beberapa waktu lalu ya di Sulawesi, Presiden juga meresmikan akad massal 26.000 rumah kredit perumahan KPR, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, sekaligus juga serah terima kunci. Dan pada hari di sini ada 300 seperti yang Anda sampaikan, tetapi di seluruh Indonesia ini juga akan dilakukan serah terima secara hybrid. Jadi kalau kita lihat pencapaian sebenarnya tadi juga sudah Anda sampaikan begitu ya, Kementerian
Perumahan Kawasan Permukiman mencatat hingga 19 Desember 2025 penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP ini Jason telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi dengan nilai 32,67 triliun rupiah. Penyaluran tersebut ini melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan serta didukung oleh 7.998 pengembang. Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan pada 33 provinsi dan 401 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, selain ini untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki hunian yang layak, yang menarik juga kontraktornya ini, mandornya tadi juga Menteri PKP ARA Marwarar Sirait juga sempat berbincang bersama kami dan juga membawa pihak dari BP Tapera termasuk juga kontraktornya. Mereka sebelumnya berprofesi sebagai pengemudi ojek begitu. Namun dengan adanya program ini mereka bisa berdaya dengan membangun rumah dan mereka juga memiliki keuntungan. Selain ini juga memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ini juga bisa mempekerjakan masyarakat untuk membangun rumah ini. Jadi memang multiplier efek ini ya yang dikejar oleh pemerintah untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai program-program yang sudah didesain sedemikian rupa oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini situasi di depan kompleks perumahan tempat saya melaporkan, Jason, sudah ramai sekali. Ada juga kesenian hadrah di sini yang disiapkan ya untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan sesaat lagi akan tiba karena tadi sudah mendarat di Kota Serang lalu kemudian akan bergerak ke kompleks perumahan ini. Agenda pertama kalau tidak ada perubahan ya Jason, nanti akan berbincang dengan masyarakat yang ada di beberapa rumah nanti akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya Presiden juga ingin memastikan apakah program yang dicanangkan ini 3 juta rumah baik itu yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PKP bersama dengan BP Tapera ini benar-benar bisa memudahkan masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan ini. Lalu tidak hanya di sini, nanti secara hybrid juga Presiden akan berbincang seperti yang Anda sampaikan tadi, juga akan menyapa masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia juga tentunya untuk mengetahui bagaimana kesan mereka dengan adanya program-program ini, apakah sudah memudahkan, apa kemudian evaluasi ke depan yang harus terus ditingkatkan pemerintah untuk menyempurnakan program ini. Dan untuk realisasi yang sudah saya sebutkan tadi, meskipun sebenarnya target awal kan di tengah tahun itu 220.000 unit, tetapi kemudian dalam perjalanan ditingkatkan menjadi 350.000 unit. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, realisasi sekitar 260.000. Bagaimana realisasi unit rumah subsidi FLPP ini bisa terus dikejar hingga akhir tahun. Tetapi kalaupun tidak sampai 350.000, ini merupakan rekor ya seperti yang Anda sampaikan tadi Jason. 2025 pencapaian sudah disampaikan tadi ini menjadi rekor dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disampaikan oleh Menteri PKP Marwarar Sirait tadi, ini pemerintah sudah mewujudkan cukup banyak rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Tadi kita dengar juga begitu ya, Elma mewawancarai sejumlah pemilik yang nantinya akan ikut dalam akad massal. Saya juga tadi berbincang dengan masyarakat yang sudah menempati rumahnya. Intinya adalah program ini menurut mereka bisa mewujudkan mimpi mereka, bisa mewujudkan keinginan untuk memiliki rumah atau hunian yang layak. Mereka berasal dari berbagai profesi berpenghasilan rendah. Ada seperti yang Anda sebutkan tadi, ada yang kemudian tukang pijat, ada nelayan, ada juga rumah subsidi ini mereka bisa mendapatkan hunian yang layak. Angsurannya juga tadi kalau yang 20 tahun saya dengar tidak terlalu perekonomian mereka dan masih cukup aman untuk angsuran setiap bulannya. Nah, kemudian ini kan kalau kita lihat pembangunan rumah-rumah subsidi ini kan di tengah keterbatasan lahan ya, ini terus diupayakan agar masyarakat ini benar-benar mendapatkan hunian yang layak. Tetapi sebenarnya kan di tengah keterbatasan lahan ini tidak hanya rumah tapak, tapi juga rumah dalam bentuk rumah vertikal begitu, ini juga bisa diwujudkan untuk memberikan akses perumahan yang layak, membuka akses sebesar-besarnya. Tentunya membuka akses yang sebesar-besar ini maksudnya adalah masyarakat bisa menjangkau harga rumah begitu ya. Karena kita lihat harga rumah saat ini harganya juga sangat tinggi. Dengan adanya rumah subsidi ini tentu bisa membantu masyarakat untuk memiliki hunian. Sekali lagi hunian yang layak dan juga hunian yang disampaikan tadi sangat nyaman untuk mereka bisa beraktivitas, mereka bisa membangun kehidupan keluarganya. Jason. Baik, Adi, boleh diulas lagi. Tadi juga sempat Menteri PKP datang langsung berbincang langsung dengan warga yang ada di sana.
pernyataan apa yang paling spesifik yang disampaikan oleh Menteri ARA tadi? Menteri ARA memang berbicara dengan awak media, tetapi sifatnya Menteri ARA itu adalah menunjukkan kepada awak media apa yang sudah dilakukan oleh BP Tapera. Itu sudah saya sampaikan tadi, realisasinya seperti apa. ARA juga menunjukkan kepada kami bahwa pembangunan rumah ini tidak hanya untuk menciptakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi ia juga tadi menunjukkan bahwa kontraktornya, lalu kemudian mandornya, ini juga memberdayakan masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai pengemudi ojek, lalu kemudian sekarang mereka bisa membangun rumah juga dengan mendapatkan keuntungan juga tentunya dari proyek yang mereka kerjakan. Itu tadi yang di-highlight oleh ARA, sehingga multiplier efeknya ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Apa realisasi BP yang sudah disampaikan oleh BP Tapera dalam 1 tahun pemerintahannya sejak lebih dari 1 tahun ya, hitungannya dari 20 Oktober 2024 sampai hari ini sudah bisa mewujudkan 263.017 unit rumah dengan skema FLPP kepada masyarakat. Tetapi tentu bukan hanya skema FLPP, Tapera ini kan juga menangani untuk pengadaan rumah dengan akad Tapera begitu ya. Tapi jumlahnya nanti akan kita update berikutnya. Tetapi fokusnya memang hari ini adalah rumah subsidi dengan skema FLPP ini. Yang disampaikan juga oleh Menteri ARA bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian PKP ini adalah untuk mewujudkan mempercepat program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan masuk ke dalam penjabaran Astacita. Astacita ini tentu menjadi janji kampanye dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang harus diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Tentu akan ditagih oleh masyarakat mana rumah subsidi, mana 3 juta rumah yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini perlahan diwujudkan begitu. Di tahun pertama sudah terrealisasi seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu kemudian disampaikan juga ini adalah bagian dari upaya untuk menyejahterakan masyarakat, untuk memberikan hunian yang layak bagi mereka. Untuk tipe yang sudah saya sebutkan tadi ya, ini bagus rumahnya, dan seperti yang disampaikan oleh masyarakat, ini seperti rumah meskipun ini adalah rumah subsidi. Mereka bisa nyaman tinggal di sini begitu ya. Tadi ada anak, suami istri lalu punya 2 anak, mereka juga masih merasa nyaman dan rumah ini sangat cukup. Dan untuk mendapatkan rumah ini juga mereka mengatakan sangat mudah begitu ya, mendapatkan informasi lalu kemudian mengajukan kredit rumah ini, tesnya, surat menyurat, pengajuan ke perbankan ini juga sangat mudah, sehingga hanya dalam waktu 2 bulan dari mendapatkan informasi mereka sudah bisa menempati rumah yang sudah dibeli ini. Dan tentu ini juga lah yang dirasakan oleh masyarakat yang nanti akan mengikuti akad secara massal dan juga akan ada penyerahan kunci secara langsung. Intinya mereka tentu senang begitu ya bisa mendapatkan perumahan ini, dan kita harapkan ke depan program ini pemerintah juga harus terus mengevaluasi kekurangannya di mana, dan ke depan tentu diharapkan semakin cepat lagi realisasinya untuk mewujudkan perumahan yang layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah ini. Jason. Baik, terima kasih Anwar Fuadi. Nanti akan kami update kembali ketika Presiden datang langsung untuk melihat perumahan yang ada di sana. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.